Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam santun selalu, salam sejahtera untuk para teman, para saudara tauhid saya. Semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan kemurahan-kemurahan rezeki, dilancarkan rezekinya, dan selalu senantiasa disehatkan. Semoga di dalam bermujahadah, semoga di dalam bermahabbah kepada Allah selalu senantiasa memiliki dasar waridoka matlubi. Berbicara tentang ketaatan, tentang keimanan, tentang ketakwaan kepada Allah, tentang sembah, sujud, sungkem, seluruh ibadah kita kepada Allah. Selama ini acuan kita itu menyembah kepada Allah, melakukan tentang syariat-syariat agama, itu karena kita masih di dalam hati kita ada iming-iming tentang surga, ada iming-iming tentang rumah di surga, ada iming-iming tentang ribuan bidadari. Jadi sedikit apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi bahan acuan buat para teman-teman semakin dewasa di dalam di dalam keimanan, di dalam ketakwaan, semakin dewasa di dalam mencintai sembah sujud sungkem kepada Sang Rob. Allah yang memiliki predikat Sang Welas Asih, otomatis analogi dari kata-kata welas asih, Rohman Rohim, ini yang pasti sudah tidak akan pernah ada tepiannya. Kasih Allah itu disadari atau tidak, diketahui atau tidak oleh manusia, Allah itu tidak pernah melepaskan tentang kasih sayangnya, tentang perhatiannya, tentang kepeduliannya kepada siapa? Kepada setiap hambanya. Makanya untuk menata hati, untuk menata kolbi, untuk menata batin di dalam sembah sujud kepada Allah, kita akan terasa lebih enak, lebih nyaman, kita sungkem, kita sujud kepada Allah. Kita akan lebih enak untuk bertakbir Allahu Akbar. Kita akan nikmat di dalam semuanya. Makanya kira-kira andai kata surga tidak ada, apakah kita sebagai manusia masih tetap untuk sembah sujud taat kepada Allah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak pernah henti-henti untuk sujud syukur, untuk menyembah kepada Allah. Kira-kira kenapa sih Rasulullah selalu senantiasa bersyukur kepada Allah di dalam sujudnya? Ada rahasia apa di dalamnya? Yang pasti yang pertama jelas Rasulullah selalu senantiasa menjadi tauladan sebagai menjadi uswah. Bagi siapa? Setiap umatnya. Otomatis Rasulullah mencontohkan hal-hal terbaik bagi siapa? Bagi setiap umatnya. Di situ yang bisa kita petik, Rasulullah selalu senantiasa bersujud, tidak pernah berhenti mensyukuri atas segala satu kepada Allah. Dan acuan Rasulullah sudah nggak usah ditangguhkan tentang Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melihat surga, tidak pernah takut kepada neraka di dalam sembah sujud. Walaupun Rasulullah memiliki jaminan surga dari Allah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lihat di dalam dalilnya, di dalam Al-Quran. Tetapi saya yakin para teman, para saudara tauhid saya itu di dalam sembah sujud, di dalam beribadah, apapun wujud ketakwaan kita yang kita praktekkan di dalam sisi kehidupan, saya yakin teman-teman hanya melihat Allah, hanya bermahabbah kepada Allah. Dan jawaban dari teman-teman, Allah mau ngasih pahala itu monggo, mau ngasih surga monggo, mau nyemplungkan kita ke neraka itu monggo. Karena apa? Kita tidak memiliki hak apa-apa. Dan sejatinya al-insanu sirri wa nasiri, manusia itu sebenarnya nggak ada. Kenapa dikatakan ada? Karena memang settingan misterius dari Allah, memang manusia itu harus ada, dan yang nggak ada Allah. Dan di dalam puncak pengetahuan ketauhidan itu sebenarnya sangat jelas Allah dan manusia itu sebenarnya gaib. Itu kalau mau dikaji loh ya, dikaji dari dasar la haula wala quwata illah.
Manusia tidak akan pernah bisa apa-apa, akan seperti mayat yang terbengkalai, akan seperti mayat yang tertidur tanpa apa? Tanpa kekuatan sumber energi dari la haula wala quwata illa billah. Manusia itu hanya memiliki rasa aku manusia. Kalau kita teliti secara seteliti-telitinya, kita itu loh nggak memiliki apa-apa. Kita melihat yang melihatkan si la haula. Karena kita kalau pakai dasar la haula wala quwata illa billah, kita berbicara, kita berpikir, kita melakukan apapun, kita atas dasar hak otonom berupa la haula wala quwata illa billah, yakni sumber kekuatan, sumber daya yang ada di dalam diri manusia. Nah, seluruhnya itu kalau kita akumulasikan di dalam puncak pengetahuan diri sampai di dalam puncak pengetahuan diri, kita akan memiliki kesadaran yang murni di situ, yakni kesadaran bahwa sejatinya manusia bisa apa-apa. Itu secara umum yang saya pakai. Manusia bisa apa-apa itu karena sang Robana, itu karena sang Robi, itu karena sang Hak, itu karena sang Kuat, itu karena sang Akas, itu adalah sang Maha asal muasal kehidupan. Terus kita kalau mau hitung-hitungan sama Allah loh ya, andai kata surga nggak ada, satu biji kelopak mata ini kita tukar dengan sembahyang kita, dengan ibadah kita, mulai dari masa balik sampai akhir sebelum kita pikun nanti, itu kalau mau hitung-hitungan dengan welas asih mata berupa kelopak mata, satu kelopak mata atau satu jari, bahkan kalau diakumulasikan tubuh ini, itu nggak ada apa-apanya loh ya.